Antonio Cassese mengatakan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan hasil dari beberapa ideologi yang pada intinya adalah sebuah kompromi. Menurut catatan sejarah, deklarasi ini merupakan produk dari era yang didominasi oleh negara-negara barat dan banyak merefleksikan konsep barat tentang hak asasi manusia. Meskipun demikian, kontribusi dari berbagai ideologi lainnya tidak dapat diabaikan. Salah satu kontribusi penting berasal dari kaum sosialis, terutama terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Karl Marx, melalui kritiknya terhadap konsep kebebasan, memberikan sumbangan signifikan terhadap pandangan universal mengenai hak asasi manusia. Pemikirannya berkembang menjadi ide untuk menyeimbangkan antara konsep liberal tentang kebebasan individu dan hak-hak warga negara. Selain itu, negara-negara dunia ketiga juga memberikan kontribusi penting dalam menegaskan eksistensi hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak asasi manusia tidak hanya berasal dari satu ideologi atau wilayah tertentu, tetapi merupakan hasil dari interaksi dan kontribusi berbagai pihak yang berperan dalam perkembangan dunia modern. Dalam konteks historis, dapat dilihat bahwa konsep hak asasi manusia telah diakui secara universal. Semua pihak yang berperan, baik dari barat maupun negara-negara dunia ketiga, telah memberikan kontribusi penting dalam membentuk pengakuan universal terhadap hak asasi manusia yang kita kenal saat ini. Ini menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hasil dari kompromi dan kerjasama global yang melibatkan berbagai ideologi dan perspektif. Dalam 2 dekade terakhir, salah satu wacana yang paling hangat dalam diskusi tentang hak asasi manusia adalah konflik antara dua ideologi yang berbeda, antara universalisme dan relativisme budaya. Kedua pendekatan ini memiliki pandangan yang kontras tentang penerapan hak asasi manusia dalam berbagai budaya. Di satu sisi, universalisme berpendapat bahwa nilai-nilai hak asasi manusia bersifat universal dan dapat diterapkan di semua budaya. Pendukung universalisme berkeyakinan bahwa seiring dengan perkembangan waktu, budaya-budaya yang dianggap primitif akan berkembang dan mengadopsi sistem hukum dan hak yang serupa dengan budaya barat. Di sisi lain, relativisme budaya memiliki pandangan yang berbeda bahwa setiap budaya memiliki nilai-nilai dan sistem hukumnya sendiri, dan bahwa upaya untuk memaksakan nilai-nilai universal dapat dianggap sebagai bentuk imperialisme budaya. Konflik antara universalisme dan relativisme budaya ini terdapat perbedaan pandangan dalam penerapan hak asasi manusia. Di satu sisi, ada dorongan untuk mencapai standar global dalam hak asasi manusia yang dapat melindungi semua individu tanpa memandang latar belakang budaya. Di sisi lain, ada pengakuan bahwa setiap budaya memiliki nilai-nilai dan tradisi yang harus dihormati dan dipertahankan. Doktrin kontemporer hak asasi manusia merupakan salah satu dari berbagai perspektif moral universalis yang ada. Asal muasal dan perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari evolusi nilai-nilai moral universal. Sejarah perkembangan filosofis hak asasi manusia dapat dijelaskan melalui sejumlah doktrin moral yang menjadi prasyarat filosofis bagi doktrin kontemporer nantinya. Prasyarat penting bagi pembelaan hak asasi manusia meliputi konsep individu sebagai pemikul hak alamiah tertentu. Hak-hak alamiah ini dianggap melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang latar budaya, sosial, atau ekonomi. Pemikiran ini berakar pada tradisi filsafat barat yang menekankan martabat dan kebebasan individu sebagai landasan moral yang tidak dapat diganggu-gugat. Selain itu, beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat pada setiap individu juga menjadi dasar bagi doktrin hak asasi manusia. Nilai-nilai ini mencakup keadilan, kebebasan, dan kesetaraan yang diakui sebagai hak fundamental bagi setiap orang. Asal muasal universalisme moral di Eropa terkait erat dengan tulisan-tulisan Aristoteles. Dalam karyanya yang terkenal, Nicomachean Ethics, Aristoteles secara mendetail menguraikan argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Menurut Aristoteles,
kebutuhan atas suatu ketertiban alamiah merupakan fondasi dari serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi sistem hukum yang sebenarnya buatan manusia. Aristoteles memperkenalkan konsep hukum alam yang menurutnya sudah ada sebelum manusia mengenal konfigurasi sosial dan politik. Hukum alam ini tidak dapat bergantung pada kesepakatan manusia atau perubahan politik, melainkan merupakan aturan yang melekat dalam tatanan alam semesta itu sendiri. Menurutnya, hukum alam adalah standar moral universal yang dapat digunakan untuk menilai keadilan dan kebenaran dalam berbagai sistem hukum yang ada. Sarana untuk menentukan bentuk dan isi dari keadilan yang alamiah terletak pada reason atau akal budi. Reason ini harus terbebas dari pertimbangan dampak dan praduga, sehingga mampu mengevaluasi keadilan dengan objektivitas yang murni. Dengan menggunakan reason, manusia dapat memahami prinsip-prinsip moral yang melekat dalam tatanan alam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dalam penyusunan hukum. Hukum alam seharusnya menjadi dasar dari sistem sosial dan politik yang dibentuk kemudian. Dalam pandangan ini, hak alamiah diperlakukan sebagai sesuatu yang inherent pada individu, terlepas dari nilai-nilai masyarakat maupun negara. Hak alamiah ini tidak memerlukan pengakuan atau legitimasi dari pejabat politis atau dewan manapun untuk dianggap valid. Pendukung pendapat ini adalah filsuf abad ke-17 John Locke yang menyampaikan argumennya dalam karyanya Two Treatises of Government. Intisari pandangan Locke adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembentukan komunitas politik manapun. Locke melanjutkan argumentasinya dengan menyatakan bahwa tujuan utama pelantikan pejabat politis di suatu negara berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak alamiah mendasar individu. Dalam pandangan universalisme, individu dianggap sebagai unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat disangkal. Hak-hak ini melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh kekuatan eksternal apapun, termasuk pemerintah atau masyarakat. Jadi menurut lu dinasti politik ke MK. Ini MK, pendapat MK. Ini gua nggak nanya MK, gua nanya lu. Iya kan gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya, lu punya opini nggak? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Isu relativisme budaya muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Oleh karena itu, hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Para pendukung relativisme budaya berargumen bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang unik yang tidak dapat diukur atau dinilai menggunakan standar dari kebudayaan lain. Dalam pandangan ini, hak asasi manusia tidak dapat dianggap universal, melainkan harus diterjemahkan dan diterapkan sesuai dengan konteks budaya spesifik di mana mereka berlaku. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, terutama jika dominasi satu budaya tertentu seperti budaya barat. Mereka berpendapat bahwa upaya untuk menguniversalkan hak asasi manusia seringkali mengabaikan keragaman budaya dan bisa dianggap sebagai bentuk imperialisme budaya. Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Pemikiran ini menjadi semakin mengemuka pada dasar-dasar 1990-an, terutama menjelang konferensi hak asasi manusia di Wina. Para pemimpin dan cendekiawan dari negara-negara tersebut yang biasanya merepresentasikan kepentingan status quo menyuarakan pandangan ini dengan lantang.
Para pemimpin negara-negara di kawasan lembah Pasifik Barat misalnya mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai nilai-nilai Asia atau Asian values lebih relevan untuk kemajuan di kawasan ini ketimbang nilai-nilai Barat seperti hak asasi manusia dan demokrasi yang dianggap tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa Asia. Yang paling terkenal dalam mengadvokasi nilai-nilai Asia adalah Lee Kuan Yew, Menteri Senior Singapura, dan Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Lee Kuan Yew berpendapat bahwa di Asia Tenggara yang dicari bukanlah demokrasi, melainkan pemerintahan yang bertanggung jawab, yakni kepemimpinan yang transparan dan tidak korup. Dalam pandangannya, stabilitas dan kemakmuran ekonomi lebih penting bagi kawasan ini daripada penerapan model demokrasi Barat yang tidak selalu cocok dengan konteks lokal. Dalam nada yang hampir sama, Mahathir Mohamad menyatakan bahwa ketika kemiskinan dan kekurangan pangan masih merajalela, serta kebutuhan dasar rakyat tidak terpenuhi, prioritas harus diberikan kepada pembangunan ekonomi. Pemenuhan hak-hak dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan adalah hal yang paling mendesak. Oleh karena itu, Mahathir menolak pemaksaan standar-standar hak asasi manusia dari satu negara ke negara lain, menganggapnya sebagai bentuk imperialisme budaya yang tidak menghargai kedaulatan dan konteks lokal. Mahathir mengecam upaya-upaya internasionalisasi hak asasi manusia dengan mengatakan bahwa Asia tampaknya tidak memiliki hak untuk menetapkan nilai-nilainya sendiri tentang hak asasi manusia. Baginya, upaya untuk memaksakan standar hak asasi manusia Barat ke Asia mengabaikan kenyataan bahwa setiap bangsa memiliki nilai-nilai dan prioritas yang berbeda yang harus dihormati dan dipertimbangkan dalam kebijakan internasional. Apa sebenarnya yang ingin dikemukakan oleh elit yang memerintah di Asia dengan bertameng di balik nilai-nilai Asia? Apakah memang untuk tujuan memajukan hak asasi manusia, atau ada kepentingan lain di luar hak asasi manusia yang diinginkan oleh mereka? Perdebatan mengenai isu ini dengan gamblang menunjukkan bahwa di balik gagasan nilai-nilai Asia, para pemimpin di kawasan ini ingin mengemukakan pembenaran bagi penyimpangan substansial dari tafsiran internasional yang baku tentang kaidah-kaidah hak asasi manusia dengan mengajukan nilai-nilai Asia. Mereka menolak menjadikan hak asasi manusia sebagai parameter dalam kerjasama pembangunan internasional. Lebih jauh, di balik gagasan nilai-nilai Asia, para pemimpin di kawasan tersebut sebenarnya gamang dengan diterapkannya conditionality dalam kerjasama pembangunan. Conditionality yang dimaksud adalah menjadikan catatan hak asasi manusia sebagai persyaratan dapat tidaknya kerjasama pembangunan dilakukan. Dalam konteks ini, penekanan pada nilai-nilai Asia seringkali digunakan untuk menghindari tekanan internasional terkait isu-isu hak asasi manusia dan mempertahankan kedaulatan serta otoritas mereka tanpa intervensi eksternal. Singkatnya, ada kepentingan tersembunyi para penguasa di kawasan itu dalam upaya advokasi nilai-nilai Asia sehebat-hebatnya. Dengan menggunakan argumen nilai-nilai budaya lokal, mereka berusaha mempertahankan status quo dan kekuasaan mereka, sekaligus menghindari kewajiban untuk memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia. Hal ini seringkali mencerminkan upaya untuk mempertahankan kontrol politik dan ekonomi serta menghindari tuntutan reformasi yang bisa mengancam posisi mereka. Relativisme budaya dengan demikian merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan. Keberagaman budaya yang ada seringkali menyebabkan jarang sekali terjadinya kesatuan dalam sudut pandang mengenai berbagai hal. Selalu ada kondisi di mana mereka yang memegang kekuasaan tidak setuju dengan pandangan yang berbeda. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali hal itu dilakukan demi kepentingan kelompok itu sendiri. Dalam konteks ini, hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal, kecuali hak asasi manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tanpa suara bulat dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu. Relativisme budaya, meskipun menawarkan perspektif penting tentang bagaimana hak dan norma seharusnya dipahami dalam konteks lokal, seringkali juga berfungsi untuk membenarkan penyimpangan dari standar hak asasi manusia yang lebih universal. Ketika hak-hak tersebut tunduk pada ketetapan budaya yang tidak diakui secara universal,
seringkali hak-hak tersebut tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan individu secara menyeluruh. Hal ini menciptakan situasi di mana hak-hak tersebut hanya melayani kepentingan kelompok yang berkuasa, sementara hak-hak individu lainnya diabaikan atau dipinggirkan. Gagasan tentang dominasi kultural Barat merupakan salah satu kritik terkuat yang diajukan oleh negara-negara Timur, khususnya negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Mereka menganggap bahwa konsep hak asasi manusia Barat yang bersifat destruktif dan sangat individualis tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Asia, di mana komunitas seringkali diutamakan daripada individu. Dalam pandangan mereka, nilai-nilai Barat yang dianggap sebagai bentuk imperialisme budaya cenderung mengabaikan prinsip-prinsip kolektivitas dan keharmonisan sosial yang dianggap penting dalam budaya Asia. Para pemimpin Asia menentang apa yang mereka sebut sebagai imperialisme budaya nilai-nilai Barat dengan menuduh Barat berusaha memelihara budaya kolonial melalui pemaksaan konsep hak asasi manusia yang tidak mencerminkan nilai-nilai dan budaya Asia. Mereka berpendapat bahwa hak asasi manusia yang diusung Barat seringkali dianggap tidak relevan dan merusak struktur sosial dan nilai-nilai tradisional yang berlaku di negara-negara Asia. Telah diakui secara umum bahwa dalam praktiknya hak asasi manusia dikondisikan oleh konteks sejarah, tradisi, budaya, agama, dan politik ekonomi yang sangat beragam. Keberagaman ini menciptakan tantangan dalam menerapkan konsep universalitas hak asasi manusia secara seragam di seluruh dunia. Meskipun demikian, terdapat nilai-nilai universal yang tetap berpengaruh dan relevan di tengah keberagaman tersebut. Martabat manusia, kebebasan, persamaan, dan keadilan adalah beberapa nilai dasar yang melampaui perbedaan dan merupakan milik kemanusiaan secara utuh. Nilai-nilai ini menyiratkan bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang menghormati martabat dan hak-haknya, terlepas dari latar belakang budaya atau sistem kepercayaan mereka. Hak untuk mendapatkan kehidupan misalnya mendapatkan pengakuan universal sebagai hak fundamental yang diakui secara luas. Sebaliknya, praktik-praktik seperti perbudakan atau ketiadaan kebebasan yang jelas-jelas bertentangan dengan martabat manusia secara alamiah tidak dapat diterima. Bertrand Ramharan, seorang profesor hukum Universitas Columbia, mendefinisikan konsep universalitas hak asasi manusia dengan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana namun mendasar. Dia bertanya, apakah manusia ingin hidup atau mati? Apakah manusia ingin disiksa? Apakah manusia lebih memilih hidup dalam kebebasan atau dalam penjara? Apakah manusia ingin diperbudak? Apakah manusia ingin memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, khususnya mengenai bagaimana mereka diatur dalam suatu pemerintahan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memerlukan proses pemikiran yang rumit bagi seorang individu untuk menjawab. Pilihan antara hidup atau mati, bebas atau terpenjara, serta antara kebebasan atau perbudakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang intuitif dan mendasar. Ramharan berpendapat bahwa ujian demokratis dari universalitas hak asasi manusia terletak pada kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Menurut Ramharan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan dasar bagi afirmasi hak asasi manusia sebagai konsep universal, hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk memiliki suara dalam pemerintahan adalah elemen-elemen yang dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus diakui di seluruh dunia. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini membentuk landasan dari apa yang dianggap sebagai hak asasi manusia universal melampaui perbedaan budaya dan tradisi yang ada. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Bertrand Ramharan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada nilai dan kriteria yang diterima secara universal oleh seluruh negara. Praktisnya, seluruh negara di dunia sepakat bahwa beberapa pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima. Kesepakatan global mengenai pelanggaran berat ini menunjukkan bahwa ada setidaknya beberapa nilai mendasar yang diterima secara luas, meskipun terdapat perbedaan budaya dan tradisi. Prinsip-prinsip dasar mengenai perlindungan terhadap martabat manusia
dan hak-hak fundamental ini diterima secara universal. Secara prinsipil, kesepakatan ini kemudian berkembang menjadi inti penting dari hak asasi manusia yang diakui di seluruh dunia, atau setidaknya oleh sebagian besar negara. Landasan ini memungkinkan pencapaian kesepakatan untuk bentuk-bentuk hak asasi manusia lainnya dengan prinsip-prinsip dasar sebagai titik awal yang diterima secara global.